Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Madonna Christine Abi dari kelas 12-2. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai etika dan privasi dalam era digital. Etika dan privasi digital. Etika digital merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi digital. Privasi digital merupakan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka di dunia digital, termasuk bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Adapun prinsip-prinsip etika dalam era digital, yang pertama kejujuran, tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Yang kedua tanggung jawab, menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran akan dampaknya. Yang ketiga menghormati privasi orang lain, tidak mengakses atau membagikan data pribadi tanpa izin. Yang keempat, keadilan, tidak mendiskriminasi atau menyalahgunakan teknologi untuk keuntungan pribadi. Dan yang kelima, keamanan, melindungi data pribadi dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peretasan. Ancaman terhadap privasi digital. Yang pertama, pencurian data. Data pribadi dicuri oleh peretas dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial. Informasi pribadi tersebar tanpa kendali, rentan terhadap penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga, pelacakan online. Perusahaan teknologi mengumpulkan data pengguna tanpa transparansi. Dan yang keempat, kejahatan siber. Akses ilegal ke sistem atau akun seseorang dengan tujuan mencuri, mengubah, atau merusak data. Ada beberapa cara melindungi privasi digital. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Buat kata sandi yang panjang minimal 12 karakter dan kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol. Yang kedua, hindari mengunggah data sensitif. Jangan membagikan data pribadi seperti nomor KTP, alamat, atau nomor telepon di media sosial. Yang ketiga, hati-hati dengan link mencurigakan. Jangan sembarangan mengklik tautan yang dikirim melalui email atau pesan yang mencurigakan. Dan yang keempat, gunakan jaringan yang aman. Hindari menggunakan wifi publik untuk transaksi penting seperti internet banking atau mengakses akun penting. Contoh studi kasus dan pelanggaran etika dan privasi. Yang pertama, kasus Cambridge Analytica dan Facebook pada 2008. Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data, secara tidak etis mengumpulkan data dari 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data tersebut digunakan untuk menargetkan kampanye politik, termasuk pemilihan presiden AS 2016. Yang kedua, kasus bocornya data Tokopedia pada 2020. Data 91 juta pengguna Tokopedia bocor dan dijual di dark web. Data yang bocor termasuk nama, email, nomor telepon, dan hash password. Kesimpulannya yaitu, dunia digital menawarkan banyak kemudahan, tetapi juga membawa tantangan baru terkait etika dan privasi. Oleh karena itu, setiap individu, perusahaan, dan pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis.